warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Dan niki pada kesempatan kita kali ini yang bahasa Indonesia. Tahu kuliah ora? Ini kayak cah kuliahan gak apa ya? Gak usah ada kuliahmu. Nek kuline wis karek ahe. Baik, pada kesempatan kita pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah lagu, pembuatan sebuah cerita ya, tentang tokoh ulama, lagi-lagi tokoh ulama, tentang beliau Imam Syafi'i. Ya. Kita sebagai penganut mazhab beliau, niki paling tidak harus tahu sedikit banyak sejarah hidup beliau. Ya. Bon langsung mawon nasab. Ya. Secara nasab Imam Asy-Syafi'i niki lahir pada tahun 1500 Hijriah di Gaza, Palestina, sing saiki nembe perang. Kelahiran beliau bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i niki lahir pada malam Imam Abu Hanifah meninggal. Ya. Jadi satu hari enten sing lahir, enten sing meninggal. Dua tokoh besar. Makanya ono wong ngomong niku ketika satu tokoh besar wafat, maka akan lahir tokoh lain sebagai pengganti. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad. Muhammad. Nanti nama lengkapnya sinten? Muhammad. Nah, nama lengkapmu sapa? Siti sapa? Siti tok. Kalih ketua RT. Oh iya tak tulisnya ya. SITITOK. Siti tok. Lenek nama panjangmu sapa? Siti. Ini nama panjang. Nama lengkapnya Siti. Beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dan nasab beliau ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek buyut beliau yang bernama Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini mboten keturunannya Nabi, tapi keturunan bayi Nabi. Beliau dari suku Quraisy. Beliau dipanggil Asy-Syafi'i. Nah, niki aslinya kan Muhammad, tapi sering disebut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Niki diambil dari nama kakek canggah. Jadi secara Jawa urutannya niku kan kue, terus bapak, kue ya, kue anak, terus bapak, terus mbah, terus buyut, terus canggah, terus wareng, terus udek-udek siwur, terus ila akhirihi nggih. Napa yo gak apal. Jadi canggah jadi. Mergo bayi niku
seorang tokoh terkenal di zamannya. Jadi dipakai nama beliau. Bon. Imam Asy-Syafi'i niki berkunyah Abu Abdillah. Kunyah niku alam yang didahului oleh abun atau umun. Iki jenenge kunyah. Jadi nama niku ono nama asli, ono nama lakop, ono nama kunyah. Nama asli ya Siti, kunyah apa? Lakop niku julukan. Julukan sapa ti? Julukanku Darmi, misalnya ya, utawa apalah julukan. Julukan niku lebih ke memuji atau mencela. Itu julukan. Nek kunyah dalam imrit ini kok disebutno fama ata minhu bi umin au bi ab fa kunyatun awirusmun au laqab. Jadi alam kunyah niku alam yang didahului oleh kata abun atau umun. Bon. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Dan lakop atau julukan beliau niku Nasyirus Sunnah yang artinya pembela sunnah. Ya. Beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi seperti itu merupakan buah daripada hasil asuhan seorang ibu. Jadi beliau niku ketika alit masih kecil sing ngramut namung ibu mergo ayah beliau sampun kapundhut yatim. Jadi ibu pak. Bon. Beliau lahir bon apa nang Gaza dan tumbuh tumbuh beliau di Mekah. Sebab pada umur 2 tahun beliau diajak oleh ibunya menetap di Mekah. Beliau rahimahullah diserahkan oleh ibunya kepada seorang guru untuk menghafal Al-Quran pada usia 4 tahun dan hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Jadi iki luwih cepet ketimbang wingi sinten Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti wingi napa? Pinten? Nggih. Betul. Seorang ulama bernama Ar-Rabi. Beliau bilang Imam Asy-Syafi'i satu hari dalam satu hari niki bisa bisa menghatamkan satu kali Al-Qur'an. Satu kali menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari. Khusus bulan Ramadan beliau bisa hatam sebanyak 60 kali dan itu dibaca di luar sholat. Bisa jadi nggih nek ditambah pas sholat ya luwih sangka 60. Nah kene iso hatam pisan wae luwung nggih ta nggih. Plus beliau niku memiliki suara yang merdu. Nah, wis santri, alim, cerdas, ya, hafid, soleh, suarane enak beh, idaman ukhti-ukhtin. Ya, kan? Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri madhab Syafi'i. Masih kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib. Jadi Al-Muthalib niki saudara Hashim. Baik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafal Al-Quran, beliau berguru kepada seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis yang ada di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Azzanji, kita cepat kemauan, yang merupakan seorang ahli fikih juga di Mekah. Ketika beliau menginjak usia 13 tahun, berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu dari seorang pemuka di sana bernama Imam Malik, yang beliau juga merupakan seorang pendiri mazhab yang bernama mazhab Maliki, seorang ahli fikih plus ahli hadis. Jadi Imam Malik pendiri mazhab gadah murid Imam Syafi'i yang juga pendiri madhab. Madhabnya beda antara guru karo murid.
Yes. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan sebuah pekerjaan di kantor pemerintah. Jadi nate jadi petugas pemerintah, pejabat. Namun suatu ketika beliau ditangkap oleh seorang polisi kekhalifahan Abbasiyah karena beliau dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Lantas Imam Syafi'i pergi lagi ke Baghdad, Irak, untuk diadili di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Khalifah Harun ini sering tinggal ceritane niku karo sapa sing biasane mbanyol lucu iku sapa? Nasruddin Hoja apa sapa nih? Ya, beliau seorang presiden atau khalifah. Bon, beruntungnya beliau mampu membela diri hingga akhirnya dilepas. Jadi gak salah, ya, angkanya lepas. Kemudian pindah ke Baghdad pada tahun 801 Hijriah. Di sana beliau berguru lagi kepada seorang ulama bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Jadi beliau niku belajar fikih lintas madhab. Pun ya, nek kowe kan lagi madhab Syafi'i. Engko nek kowe wis alim, gak apa-apa kowe belajar perbandingan madhab. Pun. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian-kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad guna mulai merintis madhab beliau sendiri, yakni madhab Syafi'i bertepatan di awal abad ke-9. Yang kemudian mazhab beliau ini populer di beberapa negara, termasuk negara kita, negara Indonesia. Dan wafat beliau, wafat nih. Robi bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib. Jadi ono wong niku ngomong nek ono wong mati malam Jumat niku mati sae, meninggal sing sae. Wakila ada yang mengatakan niku ba'da Isya. Yes, pokoknya dina iku. Kemudian dimakamkan hari Jumatnya. Jadi saiki misale kapundhut ba'da maghrib ba'da Isya benjing sonten ba'da asar nembe dimakamke. Oke, niku tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Jadi usianya beliau niku dereng terlalu sepuh. 54 kan dereng sepuh, paling sak bapakmu. Sak dure. Ya. Abah niku 63 kurang sidik. Ini kan terus ketinggal 6. Ya. Lah niku Imam Syafi'i lebih muda. Jadi ono wong niku umur endek yes dengan lah endek tapi dawa. Ono umur niku dawa tapi endek. Artine endek tapi dawa niku umure bener endek tapi berkah. Ono sing sampai tuwek atusan tapi gak berkah. Mboten termasuk Imam Syafi'i ini umure berkah. Makanya sampai saiki ceritane niku sering diceritakno wae. Ya. Sejarah saya sering digawe ibroh, digawe teladan. Bahkan kitab-kitab ya ajaran-ajaran yang ngantek saiki niku isih digunakno. Beliau pun kapundhut tapi kaya isih sugeng. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i wafat niki disebabkan karena sakit yang diderita, yaitu pendarahan yang amat sangat parah, dan saat itu kondisi beliau semakin memburuk, semakin melemah sehingga tidak mampu memberi pengajaran malih kali murid-muridnya sampai wafat. Enten cerita niku Imam Syafi'i niki mengidap sakit napa niku yun sewu sing ngandhape medal niku lho. Apa arane niku? Nah, nggih. Sehingga ketika beliau duduk di bawah pantat beliau niku dipasang semacam ember. Mergo darahe niku berbes terus. Nggih. Meskipun beliau dalam sakit parah, beliau niku gak lepas, gak
patah semangat kangge ngulang. Ya, jadi cintane nanggene ilmu niku mengalahkan sakitnya sehingga bener-bener parah mboten saged napa-napa nembe mandek terus wafat. Makanya nek kowe kok lagi ngeluh pusing libur ae libur ya kudu iri karo Imam Syafi'i. Beliau niku sampai kaya ngono parahe niku tesih ngaji tesih sinau. Ya. Alah mau ngelutok ya kok. Ya, jadi mau ngelutok niku aja sampai izin mantuk. Ana apa kowe mantuk? Pusing, Pak. Kene ape gak ngijine ya ngeluh wis kadung dijemput. Wis kadung WA wong tuwa. Bon. Ini niku singkat cerita sejarah hidup sampai meninggal sampai wafatnya Imam Syafi'i. Selanjutnya ada beberapa tips sukses belajar menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, siapa saja yang ingin Allah bukakan hatinya dan Allah beri ilmu, hendaknya dia suka menyendiri, sedikit makan, tidak bergaul dengan orang-orang yang kurang berakal, dan tidak bergaul dengan sebagian orang yang berilmu yang tidak memiliki sikap objektif dan tidak memiliki adab. Nah, penjelasannya pertama, suka menyendiri. Nah, ini tips pertama. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan bentuk. Jadi, kowe nek nang pondok, nek sinau senengo dhewe. Nggih. Iso dhewe niku mbok nggo maca buku, mbok nggo nek nang omah ya, utawa nek nang pondok niku angsal HP mergo nang kene gak oleh ya. Umpama kok oleh ya gawe ya HP-mu niku nggo ngrungokno kajian-kajian utawa apa. Ya, TikTok ya TikTok tapi sing mbok delok niku isine dakwah, isine ceramah. Nah, ya kan keren. YouTube ya isine YouTube ceramah utawa dhewe karo ngringkes buku, ngringkes kitab, ngringkes pelajaran sing wis mbok pelajari dan lain-lain. Jadi kue ngringkes pelajaran niku kok dadi buku terkumpul iku engko iso mbok cetak. Hasil karya sapa nang isore ana jenengem. Ya, jadi aja sering-sering kumpul kanca mundhak gak iso, gak sida sinau. Kumpul ya kumpul tapi sekedare wae. Aja terus gak kumpul blas ngono. Dicedhaki kancane ning aleh, ya aja. Ya, aja. Jadi ana wektune dhewe, ana wektune kumpul, ana wektune dhewe. Bon. Makanya Imam Ibnu Athaillah niku mengatakan dalam kitab Al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil humul. Ya, tanamlah dirimu dalam tanah apa nggih? Dalam tanah. Ya, artinya nopo benih iku nek ditanam nang nggone tanah bakal tumbuh ya sebuah tanaman yang bagus. Ya. Beda karo benih niki nek mung diuncalno tok, digletakno tok. Nggih hasilé niki beda karo benih sing dicublesno. Mangkane nek iso kowe iku nyubles ya dhewe delik. Aja sering ngetok, aja sering kumpul. Bon, sehingga engko ketika kowe jadi sebuah pohon, pohon sing rindang sing kuat. Nggih. Wit jati niku nek mung digletakno tok, dhek gak bakal wit, gak bakal urip ya garing. Makanya kowe nek pengen gak garing ya cublesno awakmu nang gone kesunyian. Bon. Yang kedua kata beliau sedikit makan. Oke. Hal ini setidaknya karena dua sebab, yakni satu agar tidak mengantuk. Oke. Karena orang yang terlalu kenyang ini cenderung gampang ngantuk. Wah, ini berarti koncoku ini kuareken iki ya. Dereng tentu. Ya, dereng tentu. Bisa jadi mergo pegelen. Nah, saawan gak turu ya sehingga ngantuk. Bon. Nah, wong niku nek wis kadung wareg terus ngantuk
lapo-lapo males aktivitas nopo mawon niku dadi berat mergo ngantuk. Nah, ngeten. Nggih. Kemudian alasan kedua, sedikit makan niki iso menghemat uang saku, apa maneh cah pondok. Nggih. Sehingga uang sakune niki wau saged dialokasikan nonggone hal-hal sing luwih manfaat. Kaya dicelengi kanggo tuku buku, tuku kitab utawa sarana napa mawon sebagai sarana pendukung belajar. Olah apa buru-buru nyelengi kitab, nyelengi dhuwit nggo tuku kitab mending nggo tuku klambi iso utawa kacaan iso segala macam ya. Nah, cah saiki ya. Nek kula mbiyen nang pondok nganu nyelengi kanggo tuku kitab. Siji, nomor loro niku kanggo tuku HP. Ya, jadi mbiyen niku nang pondok ana sebuah majalah. Majalah niki asline gak oleh ilegal. Tuku nang pasar, ngumpet-ngumpet sing tuku kancaku gak aku. Nah, majalah HP. Zaman biyen HP jadul-jadul nonton kalau nggih. Ana HP plus spesifikasine plus hargane. Kok ndelok nang kono, wah iki apik iki, regane 400. Wah nek ngono duitku tak celingi cah sok liburan iki. Nek wis entuk 400 tak nggo tuku iki. Sehingga gambar HP nang majalah mau disuwek, disimpen nang kamar sebagai cita-cita. Nah, alhamdulillah pas liburan urung iso tuku. Ya mbok cita-cita tok. Ya, gak apa-apa mergo urung cukup. Kapan-kapan cita-cita maneh, nyelengi maneh. Biyen ngoten. Wis ya. Sedikit makan. Jadi mangan ini aja kakean mangan yo mangan tapi aja kakean mangan. Jajan yo jajan tapi aja kakean jajan. Diken sithik mangane niku bukan berarti terus gak mangan blas seminggu mau mangan pisan tok ya aja ya. Ora sido sinau malah sido mlebu rumah sakit. Bon. Yang ketiga kata beliau tidak bergaul dengan orang yang kurang akal. Kurang akal niku pripun Pak? Apa sirahe mok separo? Mboten ya. Ya bener iku kurang akal tapi maksudnya gak ngono. Kenapa? Nah, karena hal ini apa jenenge niku bisa menyebabkan seseorang niku membuang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu menyanyiakan waktu. Mergo wong sing kurang akal niku biasane kakean ngomong. Wong kakean ngomong niku biasane wong kurang akal. Tuh berarti kancaku kae ya aja ngono ya. Aja nuduh kancane, nuduh awak dhewe. Oh berarti aku iki, wong aku bendina ngomong ngomong sing gak penting, aja malah ngelirik bature. Nggih, itu gak pas. Bon, selain itu, ya, orang yang kurang akal niki sering kali gawe candaan, sering guyon. Ya, guyon sing berlebihan. Guyone iku guyon tapi sing nemen. Ya. Guyon gak apa-apa. Kanggo refreshing ben gak kaku, ben wajah niku gak tegang wae. Ya. Guyon niku penting. Wong gak tau guyon, merengut ae cepet tuwek. Ini penting guyon niku. Mangkane kadang kula tak seringi guyon niku tujuane kanggo refreshing ben awet enom. Mangkane guru-guru TK niku awet enom. Gurumu TK ket biyen nganti saiki wajahe kan padha. Nggih napa nggih? Nah, mergo sering guyon karo cah cilik. Ya. Sedangkan tanggamu sing gak tau guyon saiki wis kapundhut. On niku. Ancen ngono manfaate wong guyon niku. Dadi wong kurang akal niku biasane sering kali bahas sesuatu sing gak berguna, akeh guyone, bahas weteng, kadang bahas lawan jenis. Ono kanca sing senengane kan. Iku berarti kurang. Nek pengen diarani orang kurang akal, ya hindari kebiasaan-kebiasaan kalau wau. Jadi dampak pergaulan itu luar biasa kanggone para pelajar. Kekancan karo wong rajin, sregep, awakmu katut rajin katut sregep. Kekancan karo wong keset,
karo wong males, awakmu katut keset, katut males. Iku iso dititeni. Yang keempat, kata beliau, hindari belajar kepada orang berilmu namun tidak memiliki sikap objektif dan tidak memiliki adab. Orang tersebut biasanya niku sulit untuk mengakui jika dirinya salah. Jadi wonge niku jarang ngakoni nek dekne salah, gengsi. Iki wong sombong, wong kemlete. Wong apik niku ora kok wong sing gak duwe salah blas. Tapi wong apik niku wong sing duwe salah ya duwe apik. Umpama kok dhek salah, dhek iku ngakoni salahe tur gelem ngrubah kesalahane dadi perilaku sing apik. Iku wong apik. Mergo gak ana wong niku bersih sangka salah. Bon. Terus sifatnya malih niku suka mengalihkan topik pembicaraan dan selalu berputar-putar jika pendapatnya kurang tepat. Ngomongin bulet ae. Nah, nggih. Kadang ono wong niku. Orang ini juga memiliki tipikal untuk sulit berkata saya tidak tahu. Jadi umpama ndek kok ditakoni mesti bakal jawab. Dekne isin nek ngomong aku gak ngerti. Mundak diarani wong bodoh. Padahal omongan saya tidak tahu niku sebagian dari ilmu. Makanya nanggone kitab taklim niku disebutno napa? Termasuk ciri orang alim niku omongan ana la adri. Saya tidak tahu. Itu tandane wong alim. Jadi kowe nek takoki wong ana la adri. Takoki neh ana la adri. Takoki neh ana la adri. Iku kok ora alim ajen ora ngerti. Apa-apa gak iso. Jadi sebagian dijawab, sebagian ora. Jadi gak kabeh pertanyaan itu dijawab meskipun ngerti. Dan selain itu hindari belajar dengan orang yang tidak memiliki adab dalam bertutur kata. Biasanya orang yang tidak memiliki adab dalam tutur kata niki memiliki kepribadian yang omongannya kasar. Terus seneng berselisih, seneng golek perkara, seneng basul masail. Apa basul masail? Golek masalah. Ora ono apa-apa. Terus di anak-anakno. Golek masalah. Enak-enak mangane dugang di kutahno kan golek masalah. Cenderung melecehkan orang yang berilmu yang berbeda paham dengan dirinya. Bon, iku mau 4 resep Imam Syafi'i dalam belajar. Lan nek ngerti ngene iki kowe ya kudu usaha tiru ya, aja mung mau ngerti-ngerti tok nggih. Dipraktekke. Paling ora malu dhewe, ngurangi guyon, ngurangi bergaul dan lain-lain. Bon, selanjutnya nah niki kula sampaikan beberapa quotes pakolah saking Imam Syafi'i. Kula mau macakno engko pahami dhewe. Yang pertama kata beliau, terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Ya, nek sing ketoke penting catatan. Cepetan Pak, ngangkut delok dhewe nanggone YouTube. Dan yang kedua kata beliau, banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang mati yang tidak berguna. Kados sing kula aturake wau. Yang ketiga, menghormati orang tua adalah kunci kesuksesan. Yang keempat, jangan pernah menyerah
karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar doa-doa hambanya. Jadi selalu optimis dan yakin. Jangan bersedih jika kamu gagal menjadi orang sukses, karena setidaknya kamu telah sukses menjadi orang gagal. Nah kok guyu? Ya ta? Jangan pedulikan rasa lelah ketika belajar. Semoga lelahmu menjadi jadi. Nggih mboten. Loh, masa keliru? Menjadi ngono. Tak kira menjadi jadi. Es ya. Rokok Sampurna, rokok Surya. Nah, ya. Nikmati prosesnya, ikuti alurnya. Karena Allah memiliki sejuta cara untuk membuatmu bahagia. Nah, ya. Jadi penting rokok Sampurna, rokok Surya nih. Bon, yang kelima kata beliau, pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan memuliakan amanah. Yang keenam, pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. 7. Bekal paling merugikan untuk dibawa di akhirat adalah permusuhan. 8. Sebesar-besar aib atau keburukan adalah kamu mengira orang lain memiliki keburukan, sedangkan keburukan itu terdapat dalam dirimu sendiri. 9. Jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang amal kecil tersebut dapat membawa kita pada kebahagiaan yang besar. 10. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Iki ciwake sing kuat. Sak cukupe mengke ya, wakeh iki. 11. Jagalah lidahmu wahai manusia. Jangan sampai ia mematukmu, karena ia adalah ular. 12. Hidup ini terasa indah ketika memiliki sahabat yang mampu menjadi pelipur lara. 13. Jika ada orang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Jadi beliau niku boten kedunyan, gak seneng dunya. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jangan sombong saat di atas, jangan putus asa saat di bawah. Hidup ini seperti buah di lautan, yang sebentar indah, sebentar hilang. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Ya, jadi gak kabeh barang niku kudu mbok tuku. Di sing paling penting, di sing paling mendesak.
tuku wedak terus sampai gak duwe klambi. Nah, ya. Tuku jajan terus gak tahu tuku sego. Bon. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jadi kita niku selalu terbayang kematian, sehingga apa nglakoni kemaksiatan, nglakoni dosa niku mikir, aduh aku ape mati. Ya, ape ngelirik, aduh ape mati. Nah, ras itu. Nah, ya. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Iki tasih tentang apa jenenge hidup. Mungkin enten tentang ilmu. Terus terakhir tentang cinta. Nah, ini ya jangan tok sik. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap. Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang yang bodoh itu meluapkan kemarahannya dengan karena sulitnya ia belajar dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Wis pirang menit ya? 37 malah ceh suwe. Ya. Sesungguhnya suatu keberuntungan jika Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk untuk bertaubat. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku. Tapi setelah kubandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia sering menggonggong? Ya, makanya ojo kakean ngomong mundak dikira akeh-akehna meneng ben kaya singa. Nah, nggih. Singa niku meneng, tapi sekali nah niku medeni wong. Yes. Orang yang alim adalah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin dia alim, semakin besar rasa takutnya. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Makanya nek iso nek dalu tangi tahajud terus ndonga. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu memaafkan kesalahan kita tanpa pernah menyalahkan. Dua sahabat mboten? Kada. Nek lanang-lanang nek koncone niku akrab, dhek niku tiba misalnya iku diguyu sik. Wah, ya engko lagi ditulungi. Ya ngono. Nek wong wedok kan mboten nggih. Langsung ditulungi. Nek wong lanang mboten. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Akan dianugerahi rasa suka kepada tiga hal: bergaul ramah dengan sesama,
tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Kelebihan maksudnya keistimewaan, bukan kelebihan berat badan. Jangan takut kelihatan apa yang kamu miliki. Jangan takut kehilangan apa yang kamu miliki. Karena Tuhan tidak akan merampas sesuatu darimu jika itu bukan yang terbaik untukmu. Orang bodoh yang berakal orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Niki wau kuat Imam Syafi'i tentang kehidupan. Niki tentang kesabaran. Nah, sabar, ini penting. Makanya perlu tak sampai no, bukan tak loncati. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rizkimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rizkimu untuk hari esok. Ya. Ilmu tidak dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Kesabaran merupakan akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu sabar menghadapi segala kekurangan dan kesalahan kita. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan. Atur strategi sebelum menyerang. Dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Kehidupan adalah ujian. Bagaimana kita menjalaninya akan menjadi pembuktian. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Jadi misalnya kue tiba, ketika kamu terjatuh, ingatlah 3 orang. 1 orang yang menjatuhkanmu, 2 orang yang hanya memandangmu, 3 orang yang membantumu berdiri. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu dan tentukan sikap dengan berpikir. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Tak singkat wae. Kemudian tentang ilmu. Ilmu yang paling berguna adalah ilmu yang dapat menjadikanmu sebagai hamba yang paling bertakwa. Berpikir adalah awal dari ilmu. Bertanya adalah kuncinya dan mencari adalah usahanya. Ilmu itu bukan dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Jika kamu tidak tahan terhadap pahitnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Jadi jika kamu tidak tahan pahitnya lungguh, ngrungokno aku ngomong, nah ya, maka kamu harus siap-siap menanggung bahayanya orang ngerti. Nah, bahayanya ketidaktahuan. Mangkane sing sabar, lungguh iku pahit, kemeng kabeh. Nah, aku yang ngerti. Orang yang tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu.
Makanya sering kula matur, nek kowe kok telat sekolah diseneni karo gurumu, ya ngomong tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Pak, nah ya, karo ngene-ngene. Wes. Ilmu yang baik adalah ilmu yang membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang bodoh yang ia tidak tahu akan landasan ilmu. Bon, tak singkat asine sakeh. Langsung tak loncati quotes Imam Syafi'i tentang cinta. Nah, ya ini semangat. Sing nom-nom nih. Kenapa kok cinta itu, Pak? Ya, nggih. Mergo aku yang menyesuaikan sapa sing tak adepi. Nggih. Pertama kata beliau, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia saja berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkanmu. Catat. Cinta yang paling agung adalah cinta kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Cinta adalah anugerah terindah. Mau gak ono sing dicatat saiki do nyatet. Cinta adalah anugerah terindah, namun juga paling berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta atas nama cinta. Oh ya. Dan utawa menyimpan dua cinta dalam satu hati terhadap sesama manusia iki gak iso. Mesti condong salah sijine. Nanti terus setiap orang pasti ada orang yang mencintai dan ada pula yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Sahabat sejati adalah mereka yang memberi kritik dengan penuh kasih sayang, bukan dengan niat menyakiti. Cinta sesungguhnya adalah cinta yang mampu menghapus segala luka dan kekecewaan. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Kalau memang demikian realitasnya, maka hendaknya ia senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Tetaplah mencintai, namun jangan biarkan cinta menguasaimu sepenuhnya. Janganlah takut untuk mencintai, karena cinta yang sejati adalah anugerah terindah darinya. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai landasan utama dalam menata kehidupan, sehingga segala yang kamu lakukan akan mengarah kepadanya. Cinta yang sejati tidak akan pernah mengkhianati, karena cinta itu setia pada satu hati. Ingatlah, cinta yang sejati adalah cinta yang tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendiri. Ya. Mergo wong niku nek wis kadung cinta, sing asale sepi dadi rame. Ya. Jadi pikirane niku selalu berbunga-bunga, berflower-flower, ono love-love ngono. Nah, ya. Dan jagalah hatimu dari cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Padha karo wong nuthuk terbang tapi gak kena terbangi. Ya gak ono suarane. Yes. Cinta adalah karunia yang sangat berharga. Jangan sia-siakan karunia tersebut. Jangan biarkan keinginan duniawi mengaburkan pandanganmu terhadap kebenaran.
karena dalam kebenaran itulah terdapat cinta dan kebahagiaan sejati. Bersyukurlah atas setiap cinta yang kamu miliki. Ingatlah, cinta bukanlah hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan dengan ikhlas. Karena puncak daripada cinta niku bukan memiliki tapi mengikhlaskan. Ya. Okay. Jangan biarkan cinta kepada dunia membuatmu membutakan mata hatimu, sehingga kamu lupa akan kebenaran dan kebesaran Allah. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan dalam cinta, karena itu adalah ujian dari Sang Pencipta. Yang terakhir, banyak orang mengatakan mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi sebenarnya yang sangat menyiksa niku mencintai orang yang tidak mencintaimu. Ya. Nanti quote terakhir niki sad ending. Ini mencintai apa? Kamu mencintainya, dia mencintai yang lain. Ngoten mawon, muga-muga patah hati. Muga-muga bahagia, muga-muga ono manfaate. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.